Kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana. Episode 73. Pak Lukman yang sudah tidak sabar lagi menunggu. Terdengar ia berkata, "Bagaimana? Ini sudah hampir 1 jam loh. Mana orang yang tadi kamu bilang mau bawain uangnya?" "Tunggu sebentar ya Pak, mungkin saat ini mereka sedang dalam perjalanan," sahut Aditya. "Mau ditunggu berapa lama lagi?" ucap Pak Lukman, sembari melanjutkan ucapannya. "Aku tahu, kamu sengaja mengulur-ngulur waktu kan? Mendingan sekarang, kamu bantu mereka kosongkan rumah ini. Atau kamu mau, anak buahku yang bertindak?" ucap Pak Lukman dengan suara keras. Mendengar ucapan Pak Lukman, beberapa warga ada yang kasihan dengan Bu Yasni, namun ada juga yang langsung mencibir Aditya dan Clara. Clara, bilangin tuh sama ibu kamu. Kalau enggak mampu bayar, ya enggak usah ngutang. Daripada ujung-ujungnya nyusahin orang," ucap salah satu warga. Bu Hasna enggak boleh ngomong gitu. Kasihan, Bu Yasni lagi ada masalah, jangan diteriaki seperti itu, ucap salah satu warga. Mereka mencoba menasehati. Terlihat pula saat itu, seorang wanita setengah baya, yang ternyata adalah ibu dari Pak RT di kompleks itu, berjalan menghampiri Bu Hasna. "Bu Hasna, benar tuh yang ibu bilang, ngapain juga mau kasihan sama mereka," ucap Bu RT, yang saat itu menghampiri mereka. Setelah itu terdengar, Bu RT kembali berkata, Bu Hasna, pemuda itu, keluarganya Bu Yasni ya?" bisik Bu RT, sambil melihat ke arah Aditya. "Kalau itu saya enggak tahu Bu," sahut Bu Hasna, lalu kembali berkata, "Katanya sih, mau lunasin hutangnya Bu Yasni." "Lah, kalau memang mau dilunasi, kok tuh Bapak bukannya senang malah marah-marah?" ucap Bu RT. "Gimana enggak marah-marah Bu? Tuh Bapak, udah hampir 1 jam, nungguin orang, yang katanya, mau bawain uang buat lunasin hutangnya Bu Yasni. Memangnya, berapa sih hutangnya si Yasni?" ucap Bu RT. "Kemarin kalau enggak salah dengar, ada 293 juta Bu, sahut Bu Hasna. Mendengar ucapan Bu Hasna, Bu RT pun langsung kaget. "Apa, 293 juta? Iya Bu, sahut Bu Hasna, lalu kembali berkata, "Memangnya, Ibu belum dikasih tahu sama Pak RT ya? Untung saja, kemarin Bu RT cepat datang loh. Kalau enggak, mungkin tuh si Yasni, hutangnya udah dibayarin sama Pak RT, ucap Bu Hasna. Mendengar ucapan itu, Bu RT pun langsung emosi. "Benar-benar nih si Yasni," ucap Bu RT dengan wajah geram. Setelah itu terdengar, Bu RT kembali berkata, Yasni, kalau punya hutang tuh bayar sendiri, enggak usah minta dibayarin sama suami saya. Kamu juga anak muda, hutang mereka tuh, 293 juta. Enggak mungkin, anak muda seperti kamu, punya duit sebanyak itu. Jadi, enggak usah sok mampu mau bayarin hutang itu, ucap Bu RT, seolah meremehkan Aditya. Mendengar ucapan Bu RT, salah satu warga pun berkata, "Bu, enggak boleh ngomong gitu, siapa tahu aja, anak muda itu, benaran mau bayarin hutangnya Bu Yasni. Lagian Bu RT, kemarin tuh, bukan Bu Yasni yang minta sama Pak RT. Tapi Pak RT sendiri, yang nawarin ke Bu Yasni, itu pun cuman 15 juta, bukan 293 juta, ucap warga tersebut, sembari melanjutkan perkataannya. "Bu Hasna juga, enggak usah deh ngompor-ngompori orang. Bikin keruh suasana saja," ucap warga tersebut. Sementara Clara, mendengar ucapan Bu RT, ia pun ingin berkata. Namun tiba-tiba, Aditya berkata dengan suara pelan. Ucapan ibu tadi enggak usah kamu gubris. Kalau kamu ladenin, malah bikin suasana makin kacau," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Clara pun berkata,
Gimana saya enggak emosi? Dikata-katain kayak gitu. Udah biarin aja, dalam hal ini, kita udah salah. Jadi, sebisa mungkin tahan emosimu, ucap Aditya. Clara yang mendengar ucapan Aditya, dan tanpa menyaring dulu kata tersebut, ia pun langsung berkata, "Jadi, kamu juga nyalahin mama aku, Dit?" Sahut Clara. Bukan Ra. Maksudku bukan gitu, aku enggak nyalahin ibu kamu, sahut Aditya. Udah deh, kalau kamu enggak ikhlas, buat bantuin aku, ucap Clara, yang salah mengartikan ucapan Aditya. Mendengar ucapan Clara, Aditya hanya menggaruk keningnya, lalu bergumam. Kalau seperti ini, mendingan aku diam aja. Memang susah kalau ngomong sama orang yang lagi emosi, apa-apa pasti ditanggapi lain, gumam Aditya. Sementara Bu RT, melihat Clara yang menatap tajam ke arahnya, ia pun ingin berkata. Namun tiba-tiba, terlihat dua mobil SUV, dan satu mobil sedan, dari brand pabrikan Mercedes, berjalan pelan ke arah mereka. Warga yang melihat kehadiran tiga mobil mewah itu pun langsung bertanya pada Bu RT. Bu, tiga mobil itu mau kemana ya? Ya mau kemana lagi? Pasti mau ketemu sama suamiku lah, ucap Bu RT dengan nada sombong. Sementara Pak Hendrik, yang berada di dalam salah satu mobil tersebut, ia pun berkata pada sopir pribadinya, "Pak Agung, sepertinya, di depan itu rumah yang dimaksud oleh Tuan Muda." "Iya Pak, sepertinya betul itu rumahnya," sahut Pak Agung, lalu kembali berkata, "Kalau enggak salah, yang parkir itu mobilnya Nona Clara kan Pak?" ucap Pak Agung, saat melihat mobil milik Clara. "Berarti benar itu rumahnya," sahut Pak Hendrik. Melihat para warga, yang saat itu berkumpul di depan rumah tersebut, Pak Hendrik pun kembali melanjutkan perkataannya. "Cepat Pak Agung, jangan sampai ada apa-apa dengan Tuan Muda." "Iya Pak," sahut Pak Agung. Sementara, Bu RT yang mengira bahwa iring-iringan tiga mobil itu akan menuju ke rumahnya, ia pun berkata, Ibu-ibu, tolong beri jalan sama mobil-mobil itu," ucap Bu RT, sembari ingin melanjutkan perkataannya. Namun, belum sempat berkata lagi. Tiba-tiba, iring-iringan mobil itu berhenti tepat di depan pagar rumah tersebut. Setelah itu terlihat 6 orang berpostur tinggi besar, dengan pakaian rapi, keluar dari dua mobil SUV. Dan diikuti oleh Pak Hendrik, yang keluar dari mobil Mercedes miliknya. Melihat hal itu, Bu Hasna pun berkata pada Bu RT, "Loh, kok mobilnya malah berhenti di sini, bukannya tadi mau ke rumah ibu?" Mendengar ucapan itu, Bu RT pun berkata, palingan mau nagih hutang sama si Yasni lagi, ucap Bu RT. Sementara Pak Hendrik dan para pengawalnya, mereka pun langsung menghampiri Aditya, dan langsung membungkukkan badannya, tanda memberi hormat pada Aditya. "Maaf Tuan Muda, karena sudah membuat Tuan Muda menunggu." "Enggak apa-apa kok Om. Lagian, enggak usah seformal ini, enggak enak diliatin orang-orang," sahut Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Lagian, saya bukan lagi Tuan Muda dari keluarga Winata." Mendengar ucapan Aditya, Pak Hendrik pun berkata, "Tuan Muda jangan berkata seperti itu. Karena di mata Tuan dan Nyonya Besar, Tuan Muda adalah pewaris tunggal," sahut Pak Hendrik. Melihat Pak Hendrik dan para pengawalnya, yang memberi hormat pada Aditya, spontan, para warga yang melihat hal itu, langsung terlihat kaget, begitu pula dengan Pak Lukman dan anak buahnya. Sebenarnya, siapa anak muda ini? Kenapa sampai orang-orang berpenampilan rapi, seperti mereka ini, sangat menghormati dia, gumam Pak Lukman. Setelah itu terlihat, Pak Hendrik langsung memberikan koper yang dipegangnya pada Aditya. "Maaf Tuan Muda, hanya ini uang kes yang ada. Totalnya ada 1,5 miliar.
Mendengar ucapan Pak Hendrik, Aditya pun berkata, "Loh kok 1,5 miliar Om? Maaf Tuan Muda, apa uangnya kurang?" Tanya Pak Hendrik. "Bukan Om, ini malah kebanyakan. Saya perlunya 293 juta, sahut Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Pak Hendrik berkata, "Maaf Tuan Muda, karena tadi saat Tuan Muda menghubungi saya, Tuan Muda tidak menyebutkan jumlah uang yang Tuan Muda butuhkan. Makanya, saya membawa semua uang kes yang saya punya," sahut Pak Hendrik. Mendengar jumlah uang yang dibawa oleh Pak Hendrik, mulut Bu RT yang tadinya menghina Aditya pun langsung terbungkam. Melihat Bu RT yang diam tak berkata, salah satu warga pun berkata, "Bu, kok malah diam? Padahal, tadi Bu RT sama Bu Hasna yang teriak-teriak. Kenapa, Ibu kaget ya, lihat orang-orang yang katanya mau ketemu sama Pak RT, malah tunduk-tunduk di hadapan anak muda itu. Makanya Bu, jangan suka ngerendahin orang. Ibu dengar sendiri kan, berapa isi uang di koper itu? 1,5 M loh. Baru juga jadi istrinya Pak RT, udah sombong gitu," ucap warga tersebut. Mendengar ucapan warga tadi, Bu RT tak tahu harus berkata apa. Sementara Pak Lukman dan anak buahnya, yang mendengar jelas ucapan Pak Hendrik, mereka pun saling berbisik satu sama lainnya. "Gila bos, satu kali nelpon aja, langsung dibawain 1,5 M. Syukurlah, tadi anak ini tidak kita apa-apain, kalau enggak, bisa bonyok kita. Lihat aja pengawalannya. Pasti anak ini bukan orang sembarangan," ucap salah satu anak buah Pak Lukman. "Kalau itu, saya juga tahu," sahut Pak Lukman. Sementara, Aditya yang telah menerima uang dari Pak Hendrik, terdengar, ia berkata pada Pak Lukman, "Maaf Pak, apa bisa kita selesaikan sekarang?" "Oh bisa bos bisa," sahut Pak Lukman. Setelah itu terlihat, Aditya dan Pak Lukman pun langsung menyelesaikan permasalahan hutang tersebut. "Ini Pak, silakan dihitung, totalnya 293 juta, ucap Aditya, sambil menyodorkan segepok uang pada Pak Lukman. "Oh iya bos, terima kasih banyak. Ini surat-surat rumahnya Bu Yasni," sahut Pak Lukman, lalu memberikan sertifikat rumah tersebut. Setelah itu terdengar lagi, Pak Lukman berkata, "Oke ya bos, berhubung masalahnya sudah beres, saya mohon izin. Uangnya enggak dihitung dulu Pak," ucap Aditya. "Oh enggak usah bos, saya percaya kok," sahut Pak Lukman, lalu melangkah meninggalkan tempat tersebut. Terlihat saat itu, baru beberapa langkah meninggalkan tempat duduknya, salah satu anak buah Pak Lukman pun berbisik padanya, "Bos, gimana dengan anaknya Bu Yasni?" Mendengar ucapan itu, Pak Lukman pun langsung melihat ke arah Clara dengan tatapan genit. Aditya yang melihat tingkah Pak Lukman, ia pun langsung berdiri, lalu melangkah menghampiri Pak Lukman. Setelah tepat di samping Pak Lukman, Aditya pun langsung meletakkan tangan kanannya pada bahu Pak Lukman, layaknya seorang sahabat. "Pak, saya tidak tahu apa yang Anda dan anak buah Anda rencanakan. Tapi, kalau Anda berbuat macam-macam pada Clara dan ibunya, Anda berurusan langsung dengan saya," bisik Aditya. Mendengar bisikan Aditya, wajah Pak Lukman pun langsung terlihat pucat. "Oh tidak bos, saya mana berani," sahut Pak Lukman. "Oke, ingat ucapan saya ya Pak," ucap Aditya, lalu kembali menghampiri Pak Hendrik. "Ini Om, sisa uang yang Om bawa. Besok, uang yang saya pakai tadi, akan saya transfer." "Jangan Tuan Muda, uang tadi enggak usah dikembalikan," sahut Pak Hendrik, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Sebenarnya, itu uang milik ayah Anda, yang dititipkan pada saya. Jadi tidak perlu Tuan Muda kembalikan." Mendengar ucapan Pak Hendrik, Aditya pun berkata,
Justru karena itu uangnya Papa. Maka harus saya kembalikan. Karena kalau tidak, Papa pasti akan mempertanyakan uang itu ke Om, sahut Aditya. Lalu melanjutkan kembali perkataannya. Om tolong ya, jangan bilang ke Papa dan Mama, kalau Om tahu tempat tinggal saya. Iya Tuan Muda, saya janji, sahut Pak Hendrik. Oh ya Om, kalau boleh, pulangnya, saya nebeng sampai depan ya, ucap Aditya. Oh boleh Tuan Muda, sahut Pak Hendrik. Setelah itu terlihat, Aditya menghampiri Clara, yang masih terlihat marah, karena ucapan Aditya tadi. Ra, aku balik dulu ya, ucap Aditya. Sudah sana, minta izinnya sama Bu RT, tuh orangnya, sahut Clara, sambil menunjuk ke arah Bu RT. Melihat tingkah Clara, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, besok pagi, aku mau balik ke perkebunan. Apa kamu masih mau kerja di perkebunan? Ucap Aditya. Namun saat itu, Clara tak menjawab pertanyaan itu. Karena tak juga mendapat jawaban dari Clara. Aditya pun kembali berkata, ya udah, kalau gitu saya balik dulu. Soalnya enggak enak, udah ditungguin sama Om Hendrik. Besok, kalau kamu mau ikut ke perkebunan, kamu temui aku di rumahnya Niko, ucap Aditya, lalu melanjutkan perkataannya pada Bu Yasni. Bu, saya pamit pulang ya. Saat mendengar ucapan Aditya, ibunya Clara pun berkata, terima kasih nak, ibu tidak tahu mau gimana untuk membalas kebaikanmu. Tapi ibu janji, untuk mengembalikan uang kamu. Oh enggak usah bu, saya ikhlas, sahut Aditya, lalu kembali berkata. Kalau gitu, saya pamit ya bu, ucap Aditya, lalu melangkah menghampiri Pak Hendrik, yang telah menunggu di samping mobil Mercedes miliknya. Silakan Tuan Muda, ucap Pak Hendrik, yang sudah membukakan pintu mobil untuk Aditya. Sementara, para warga yang melihat Pak Hendrik, membukakan pintu untuk Aditya. Terdengar, salah satu warga pun berkata, Bu RT, tuh lihat. Itu baru namanya bos. Pintu mobil aja sampai dibukain segala, tapi enggak sombong, ucap salah satu warga, yang seolah-olah sedang menyindir Bu RT. Sementara Clara, ia hanya bisa melihat, mobil yang ditumpangi Aditya, mulai berjalan meninggalkan kompleks perumahan itu. Udah nak, betul yang tadi dikatakan Aditya. Ibu memang salah, ucap ibunya Clara. Sementara para warga, yang dari tadi bertanya-tanya tentang Aditya, mereka pun langsung menghampiri Clara dan ibunya, untuk bertanya tentang Aditya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.